Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Atifa dengan NIM 200422114. Di sini saya akan membacakan tentang penerapan sistem informasi dalam bidang pendidikan. Pendidikan pada dasarnya sebuah rangkaian berproses untuk menciptakan suatu perbuahan dari kondisi yang tidak tahu menjadi serba mengetahui. Oleh karena itu, pendidikan mengandalkan adanya perbuatan, adanya rangkaian yang bersistem dan dapat dipraktekkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi dalam memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses keputusan bidang pendidikan. Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan ditujukan untuk membantu memudahkan mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan sekolah meliputi penerimaan siswa baru, nilai-nilai akademis, dan informasi lainnya. Perkembangan teknologi kehidupan dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Contohnya di bidang pendidikan yaitu e-education, e-library, e-laboratory, dan e-journal. Tujuan dari penerapan sistem informasi dalam bidang pendidikan ini yaitu secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja. Adapun tujuan lainnya yaitu seperti berikut: A. Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kabupaten dapat berperan aktif dalam usaha memajukan pendidikan. Selanjutnya, pertanggungjawaban publik yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Yang kelima, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Bentuk data yang diolah sistem informasi dalam bidang pendidikan yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu data statis. Data statis adalah jenis data yang pada umumnya tidak berubah atau jarang berubah, misalnya identitas nama, orang, organisasi atau tempat, kode-kode atau nomor kartu penduduk, rekening, pegawai, karyawan, siswa atau peserta didik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu data dinamis. Data dinamis adalah jenis data yang selalu berubah baik dalam frekuensi waktu yang singkat atau harian atau agak lama, dan lainnya. Data jenis ini sering mengalami peremajaan atau updating data. Contoh data tersebut seperti data tabungan, data gaji, data kepangkatan, data nilai siswa, IPK mahasiswa, data keuangan, dan sebagainya. Proses pengolahan data sistem informasi dalam bidang pendidikan ditegaskan bahwa sistem informasi manajemen itu merupakan sebuah sistem yang memproduksi informasi yang berguna bagi kegiatan manajemen. Sistem tersebut terdiri dari beberapa komponen. Komponen pertama adalah manusia. Sistem informasi manajemen meminta adanya seseorang yang mengumpulkan data yang mencakup data statis dan data dinamis dari siswa, pengajar atau staf, kurikulum, keuangan, perpustakaan, dan lain-lain, serta mengolah menjadi informasi yang berguna. Yang kedua komponennya yaitu perlengkapan. Perlengkapan dalam sistem informasi manajemen berbentuk perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak dalam sistem informasi manajemen berupa proses, prosedur, dan atau petunjuk-petunjuk pengelolaan data mentah menjadi informasi yang berguna. Sementara perangkat kerasnya berupa peralatan atau mesin seperti komputer dan kalkulator yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi. Sistem informasi manajemen pendidikan digunakan penggunanya sebagai alat bantu mengambil keputusan oleh pihak lain yang tergabung dalam interorganizational information system, sehingga organisasi pendidikan dapat berinteraksi dengan pihak intern pendidikan yang mencakup siswa, guru, atau staf, dan Diknas seperti pihak ekstern pendidikan yang mencakup masyarakat umum. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi dalam bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, koneksi dan setting, misalnya identitas sekolah, setting tahun ajaran, dan lain-lainnya. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan, misalnya pengelolaan biodata masing-masing mahasiswa. Yang ketiga, pengelolaan akademik, misalnya laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, dan lainnya. Yang keempat, pengelolaan guru dan karyawan, misalnya manajemen biodata guru dan karyawan. Yang kelima, pengelolaan keuangan, misalnya manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan penggunaannya.
Yang keenam, pengelolaan perpustakaan, misalnya pengelolaan buku atau judul, kategori, dan deskripsi, status keanggotaan dan peminjaman buku. Yang ketujuh, pelaporan, misalnya pelaporan siswa atau induk siswa, kesehatan, periksa kesehatan, beasiswa, kasus dan bimbingan seluruh siswa, pelaporan dosen atau pegawai, induk pegawai, bidang pengajaran atau rencana pengajaran, nilai kelulusan. Manfaatnya dapat dirasakan dari sistem informasi dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem pengelolaan kesiswaan. Manfaat para siswa dapat melihat informasi tentang biodata siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, prestasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem pengelolaan akademik. Manfaatnya, para siswa, guru, dan staf dapat melihat informasi mengenai data nilai, data absensi, data presensi akademik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem pengelolaan guru dan staf. Manfaat, guru dan staf dapat melihat informasi tentang biodata guru dan staf, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sistem pengelolaan keuangan. Manfaat, dapat mengakses biaya pendidikan, biaya tambahan atau biaya praktikum, dan lain sebagainya. Yang kelima, sistem pengelolaan perpustakaan. Manfaatnya dapat melihat informasi mengenai data buku, judul, pengarang, dan deskripsi, status peminjaman, stok inventory, dan lain sebagainya. Sistem informasi dalam bidang pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi dalam memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses keputusan bidang pendidikan. Penerapan sistem informasi di dunia pendidikan bertujuan untuk membantu memudahkan mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan sekolah atau kampus, meliputi penerimaan siswa baru, nilai-nilai akademis, dan informasi lainnya. Juga menerapkan media interaktif siswa agar mampu menggunakan teknologi. Jadi, secara keseluruhan, pengetahuan yang kita dapatkan dari sistem informasi dalam bidang pendidikan, yakni pengetahuan bagaimana mengelola data yang jumlahnya tidak sedikit, bisa diolah dengan mudah menggunakan software dan hardware agar menjadi informasi yang berguna. Selain itu, pengetahuan lain yang kita dapatkan antara lain: 1. Pengetahuan tentang cara mengumpulkan data. 2. Pengetahuan tentang cara mengelompokkan data. 3. Pengetahuan tentang cara menghitung dan menganalisis data. 4. Pengetahuan tentang cara menyajikan laporan data. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.